Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dwi Ramadanti dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membacakan biografi salah satu tokoh pahlawan proklamasi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Suhud atau lengkapnya Suhud Sastrokusumo, lahir tahun 1920 dan meninggal pada tahun 1986 pada usia 66 tahun. Beliau lahir di perkampungan Pasir Talaga, Kecamatan Telagasari, Karawang, Jawa Barat, dan beliau juga dimakamkan di tempat kelahiran beliau. Sejak kecil, Suhud memang dikenal sebagai sosok yang berani. Menginjak dewasa, ia pindah ke Bandung, Purwakarta, kemudian ke Jakarta. Anak ketiga dari 7 bersaudara, putra almarhum Upin Suratmajaya yang menjabat Mantri Lumbung dari zaman penjajahan Belanda, tidak pernah diketahui apa pekerjaannya. Masyarakat Karawang umumnya mengenal Suhud Sastrokusumo sebagai tokoh masyarakat, pemerintah, dan tokoh agama di tempat kelahirannya, Karawang. Almarhum meninggalkan istri, 5 anak, dan 12 cucu. Suhud mengisi masa senjanya dengan bekerja mendirikan home industri percetakan batako di rumahnya. Beliau tidak mau menggantungkan hidup kepada orang lain dan almarhum tidak mau berhenti bekerja, kata istrinya. Dalam buku yang diterbitkan Pusat Sejarah ABRI disebut lelaki bercelana pendek itu adalah Suhud Sastrokusumo, bahwa peran sekecil apapun dalam suatu peristiwa itu tetap penting. Walaupun Suhud tak dikenal sebagai pelaku sejarah, boleh jadi karena pribadinya yang sederhana. Orangnya dikenal santun dan penyabar. Ia pun seperti alergi pada urusan publikasi. Sebagai orang berjasa, Suhud tak pernah berpamrih atas perjuangannya. Dan setelah beliau menjalankan tugas di Jakarta, tepatnya waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tahun 1949, beliau terpilih menjadi Dewan Pimpinan Daerah atau disebut dengan DPD. Saat ini disebut Bupati. Dan ketika menjadi DPD, Suhud mendirikan Rumah Sakit Umum Adiarsa Karawang yang diresmikan Bung Hatta. Sejak muda ia bergabung dalam barisan pelopor, yaitu suatu kelompok yang dibentuk oleh Jepang pada Agustus 1944. Menjelang proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 14 Agustus 1945, Suhud ditugaskan untuk menjaga keluarga Soekarno. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dibawa oleh Sukarni Kartowijojo dan Hairil Saleh ke Banges Dengklok. Saat itu Suhud sama sekali tidak mencurigai tindakan Sukarni Kartowijojo dan Hairil Saleh sebagai penculikan, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Renges Dengklok. Malam harinya, Suhud mendapat kabar bahwa Sukarni dan Hairil Saleh sudah kembali ke Jakarta bersama Soekarno. Keesokan harinya, pada 17 Agustus 1945, Sudiro, pemimpin barisan pelopor, memanggil para pekerjanya untuk menyebarluaskan berita penting terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan hari itu. Sudiro menugaskan Kagunadi untuk menyerahkan instruksi tertulis yang ditunjukkan kepada anggota barisan pelopor. Sudiro kemudian pergi ke lapangan Ikada yang awalnya ditetapkan sebagai tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi sesampainya di sana, Sudiro dikejutkan dengan tentara Jepang yang telah memenuhi lapangan Ikada. Alhasil, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia pun dipindahkan, yakni ke rumah Soekarno. Saat itu tugas Suhud Sastrokusumo adalah menyiapkan tiang bendera yang nantinya digunakan untuk mengibarkan bendera merah putih. Sekaligus menyiapkan bendera, Suhud mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar. Bendera ini dikenal sebagai bendera pusaka. Suhud diminta menyiapkan bambu sebagai tiang bendera yang diberi tali dan ditanam di teras rumah Soekarno. Upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. Acara dimulai dengan pidato singkat dari Soekarno yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya. Suhud merupakan orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan